Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my channel. Jadi di sini aku mau mempresentasikan tugas kelompok akuntansi pemerintahan daerah yang beranggotakan Fahma Isnaita Saheti, nomor 16, Khairunisa Citra Stianingsih, nomor 22, Milatina Wahidan, nomor 26, Safira Dewi Anggraini, nomor 30. Kami dari kelas 11 AKL 1. Nah, di sini aku akan presentasi untuk bab 4 mengenai siklus pengelolaan keuangan negara, anggaran, dan akuntansi. Langsung aja kita masuk ke materinya. 1. Siklus pengelolaan keuangan negara. Pengertian siklus pengelolaan keuangan negara. Siklus pengelolaan keuangan negara merupakan rangkaian dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap kegiatan dalam sistem pengelolaan keuangan negara. Pengelolaan keuangan negara adalah pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara. Pada pengelolaan keuangan negara, siklus terdiri dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran atau perbendaharaan, akuntansi, pemeriksaan, dan pertanggungjawaban. Siklus pengelolaan keuangan negara. 1. Perencanaan dan penganggaran. 2. Pelaksanaan anggaran. 3. Akuntansi. 4. Pemeriksaan. 5. Pertanggungjawaban. A. Perencanaan dan penganggaran. Sesuai UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, penyempurnaan penganggaran dilakukan melalui pendekatan berikut. 1. Pengintegrasian antara rencana kerja dan anggaran. Rencana kerja dan anggaran merupakan suatu kesatuan dan disusun secara terintegrasi. 2. Penyatuan anggaran. Setiap satuan kerja, perangkat daerah, atau SKPD memiliki satu dokumen anggaran yang mana tidak ada lagi pemisahan antara anggaran rutin dan anggaran pembangunan. Dengan pendekatan ini, diharapkan tidak terjadi lagi duplikasi anggaran. 3. Penganggaran berbasis kinerja. Alokasi anggaran disesuaikan dengan hasil yang ingin dicapai, terutama berfokus pada keluaran atau output dari kegiatan yang dilaksanakan. 4. Penggunaan kerangka pengeluaran jangka menengah atau KPJM. Pemerintah daerah dituntut menyusun anggaran dengan perspektif waktu jangka menengah. Pemerintah daerah juga dituntut memperhitungkan implikasi biaya yang akan menjadi beban APBD pemerintah daerah pada tahun anggaran berikutnya terkait adanya program atau kegiatan tersebut. 5. Klasifikasi anggaran. Pemerintah menggunakan klasifikasi anggaran yang dikembangkan dengan mengacu pada Government Finance Statistics atau GFS. Klasifikasi anggaran tersebut terdiri dari klasifikasi menurut fungsi, organisasi, dan jenis belanja. B. Sistem pelaksanaan anggaran. Pelaksanaan APBN pada pemerintah pusat dimulai dengan diterbitkannya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau DIPA. Segera setelah suatu tahun anggaran dimulai, maka DIPA harus segera diterbitkan untuk dibagikan pada satuan-satuan kerja sebagai pengguna anggaran di kementerian atau lembaga. Sementara pada pemerintah daerah, setelah terbit peraturan daerah tentang APBD, SKPD wajib menyusun dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA. Sistem pelaksanaan anggaran. Sistem penerimaan. Seluruh penerimaan negara atau daerah harus disetor ke rekening kas umum negara atau daerah dan tidak diperkenankan digunakan secara langsung oleh satuan kerja yang melakukan pemungutan atau asas bruto. Sistem pembayaran. Dalam sistem pembayaran terdapat dua pihak yang terkait, yaitu pengguna anggaran atau barang dan bendahara umum daerah. Terdapat dua cara pembayaran, yaitu pembayaran yang dilakukan secara langsung oleh BUD kepada yang berhak menerima pembayaran atau lebih, dikenal dengan LS, atau pembayaran langsung. C. Akuntansi. Sistem dan prosedur akuntansi sangat diperlukan dalam pelaksanaan anggaran. Tujuannya adalah 1.
untuk menetapkan prosedur yang harus diikuti oleh pihak-pihak yang terkait sehingga jelas pembagian kerja dan tanggung jawab di antara mereka. 2. Terselenggaranya pengendalian internal untuk menghindari penyelewengan. 3. Untuk menghasilkan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban entitas pelaporan dalam pengelolaan keuangan negara. Bagian entitas akuntansi. 1. Pengguna anggaran. Bagian sistem ini terutama untuk mencatat transaksi yang menjadi kewenangannya. Di antaranya adalah pendapatan bukan pajak atau retribusi daerah, umumnya terkait dengan jasa yang dikelola instansi tersebut. Belanja dilakukan menggunakan uang persediaan ataupun dengan pembayaran langsung, serta aset yang dikelola dan digunakan. 2. Bendahara umum. Bagian ini terutama mengelola pendapatan pajak dan pendapatan lain yang tidak diserahkan pengelolaannya pada satuan kerja pengguna anggaran. Pendapatan bunga dan hasil investasi. Belanja bunga, hibah dan dana perimbangan, serta pembiayaan investasi dalam bentuk penyertaan modal, obligasi, dan pemberian pinjaman berjangka pada pihak lain. Jenis laporan yang dihasilkan bendahara umum. 1. Laporan realisasi anggaran. 2. Neraca. 3. Laporan arus kas. 4. Catatan atas laporan keuangan. D. Pemeriksaan. Pemerintah pusat maupun daerah wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangannya kepada rakyat yang diwakili oleh DPR atau DPRD. Oleh karena itu, perlu adanya pihak yang kompeten dan independen untuk menguji laporan pertanggungjawaban tersebut. Lembaga yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban tersebut adalah Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Macam-macam opini yang diberikan pemeriksa. 1. Wajar tanpa pengecualian. 2. Wajar dengan pengecualian. 3. Tidak wajar. 4. Menolak memberikan opini. Kriteria yang digunakan untuk menentukan opini. 1. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah. 2. Kecukupan pengungkapan. 3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. 4. Efektivitas dalam sistem pengendalian internal. E. Pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN atau APBD berupa laporan keuangan. Laporan keuangan yang disampaikan ke DPR atau DPRD adalah laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK. Laporan keuangan yang telah diaudit ini disampaikan kepada lembaga legislatif selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. 2. Siklus anggaran pemerintah daerah. Pengertian siklus anggaran pemerintah daerah. Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang akan dicapai oleh suatu entitas dalam periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran moneter. Pada umumnya, siklus anggaran terdiri dari tahapan-tahapan sebagai berikut. 1. Penyusunan atau persiapan anggaran. 2. Ratifikasi anggaran. 3. Pelaksanaan anggaran. 4. Pelaporan dan evaluasi. Siklus dan proses penganggaran di setiap negara berbeda satu dengan yang lainnya, namun pada dasarnya mempunyai urutan-urutan yang sama atas makna dan tujuannya. 4 tahapan siklus anggaran. 1. Penyusunan anggaran. 2. Penetapan anggaran. 3. Pelaksanaan anggaran. 4. Tahapan auditing atau pemeriksaan. Berikut adalah penjelasannya. A. Penyusunan anggaran. Tahap penyusunan anggaran terdiri dari pengumpulan aspirasi masyarakat melalui forum pertemuan musrenbang, proses penyusunan kegiatan oleh satuan kerja, perangkat daerah, dinas atau instansi,
sampai dengan penyiapan draft usulan APBD yang diserahkan oleh kepala daerah atau pihak eksekutif kepada DPRD atau pihak legislatif untuk dibahas dan disetujui bersama. B. Penetapan anggaran. Penetapan anggaran merupakan tahapan yang dimulai ketika pihak eksekutif menyerahkan usulan anggaran kepada pihak legislatif. Pada umumnya, proses ini ditandai dengan pidato dari kepala daerah, bupati atau wali kota, di hadapan anggota DPRD. Selanjutnya, DPRD akan melakukan pembahasan selama beberapa waktu, yang mana dalam waktu tersebut akan terjadi diskusi antara pihak panitia anggaran legislatif dengan tim anggaran eksekutif. C. Pelaksanaan anggaran. Pelaksanaan anggaran adalah tahapan yang dimulai sejak APBD disahkan melalui peraturan daerah pada setiap akhir tahun sebelum tahun anggaran baru dimulai. Tahapan pelaksanaan berlangsung selama 1 tahun terhitung mulai awal tahun anggaran baru, yakni pada bulan Januari setiap tahunnya. Tahapan pelaksanaan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak eksekutif melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD. D. Tahapan auditing atau pemeriksaan. Tahapan auditing mencakup antara lain penelaahan atas pelaksanaan anggaran untuk waktu 1 tahun anggaran yang bersangkutan. Tahapan pemeriksaan terdiri dari pemeriksaan internal yang dilakukan oleh Badan Pengawas Daerah atau Bawasda dan BKP, serta pemeriksaan eksternal oleh Badan Pemeriksa Keuangan. 3. Siklus akuntansi. Pengertian siklus akuntansi. Prosedur pencatatan transaksi sampai menjadi laporan keuangan disebut proses akuntansi atau siklus akuntansi. Siklus akuntansi dimulai dari analisis transaksi keuangan dan diakhiri dengan analisis laporan keuangan. Hasil akhir yang paling penting dari siklus akuntansi adalah laporan keuangan. Akuntansi harus mencakup identifikasi data yang relevan, proses atau analisis data, dan pengubahan dari data menjadi informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang semuanya tertuang dalam laporan keuangan. Tabel siklus akuntansi. 1. Menganalisis transaksi keuangan, unit usaha atau entitas. 2. Menjurnal transaksi. 3. Memposting ke rekening buku besar. 4. Menyiapkan neraca saldo. 5. Menjurnal dan memposting penyesuaian. 6. Menyiapkan neraca saldo setelah penyesuaian. 7. Menyiapkan laporan keuangan. 8. Menjurnal dan memposting penutupan. 9. Menyiapkan neraca saldo setelah penutupan. 10. Menganalisis laporan keuangan. 4. Perbedaan siklus anggaran dan siklus akuntansi. Tabel perbedaan. Perbedaan fungsi antara siklus anggaran dan siklus akuntansi. Siklus anggaran, alat perencanaan, pengendalian, kebijakan fiskal, politik, koordinasi dan komunikasi, penilaian kinerja, pemotivasi, menciptakan ruang publik. Siklus akuntansi mencatat, mengklasifikasi, menggolongkan, menganalisis, mengikhtisarkan, melaporkan, dan menginterpretasi transaksi. Perbedaan tujuan pencatatan siklus anggaran dan siklus akuntansi. Siklus anggaran, kepatuhan, membandingkan antara anggaran dan realisasi. Siklus akuntansi, pencatatan transaksi. Perbedaan sistem pembukuan pada siklus anggaran dan siklus akuntansi. Siklus anggaran, tata buku tunggal atau single entry. Siklus akuntansi, tata buku berpasangan atau double entry. Perbedaan output laporan. Siklus anggaran, laporan perbandingan antara anggaran dan realisasi anggaran. Siklus akuntansi, neraca, laporan kinerja keuangan,
laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dana. Perbedaan informasi yang dihasilkan, siklus anggaran, informasi terbatas, atau penerimaan dan pengeluaran kas. Siklus akuntansi, informasi yang lebih luas. Perbedaan rentang waktu, siklus anggaran lebih dari satu periode fiskal. Siklus akuntansi, satu periode fiskal atau 1 tahun. Perbedaan transaksi yang dicatat. Siklus anggaran hanya transaksi yang dianggarkan. Siklus akuntansi mencatat semua transaksi, baik yang dianggarkan maupun yang tidak dianggarkan. Baik, sekian presentasi bab 4 dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.